Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seislam dan seiman, satu hal yang pasti dan senantiasa terjadi ialah adanya pendamping dari kalangan para malaikat yang ada pada setiap diri kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir. Saudara hadirin rahimakumullah, lisan walaupun kecil ukurannya dan tersembunyi tempatnya, tetapi ia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya. Dengan lisan, dua orang sahabat yang saling mengasihi dapat dipisahkan. Dengan lisan, seorang bapak dan seorang anak yang saling menyayangi dapat dijauhkan. Dan bahkan dengan lisan, seorang suami istri dapat diceraikan. Serta dengan lisan pula, darah seorang muslim yang suci dapat ditumpahkan dengan sangat mudahnya. Saudara hadirin rahimakumullah, perkara lisan bukanlah perkara yang remeh. Nabi SAW mewanti-wanti kita sebagai umatnya, aktsarul khotoya ibni Adam fi lisanihi. Sesungguhnya mayoritas dosa yang dilakukan oleh anak Adam ada pada lisannya. Dan bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya di sana ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa sesungguhnya dosa yang paling banyak mengakibatkan manusia terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab dengan lugas, tegas dan jelas, al-fam wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Saudara hadirin rahimakumullah, pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu anha sedang bercengkrama dengan suaminya tercinta yaitu Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha pun mengomentari salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Safiyah. "Ya Rasulullah, kafaka bi Safiyah innaha kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, cukuplah engkau dengan Safiyah, sesungguhnya dia itu begini dan begitu. Maksud Aisyah ialah membicarakan tentang postur tubuh Safiyah yang pendek tatkala itu. Maka mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW. Ya, beliau langsung menegur Aisyah radhiyallahu anha dengan perkataannya, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan sebuah perkataan yang seandainya perkataanmu ini dicemplungkan atau dicelupkan ke air lautan, niscaya air lautan itu pun akan berubah rasanya. Saudara hadirin rahimakumullah, seringkali kita mengucapkan sebuah perkataan yang bisa jadi perkataan itu adalah perkataan yang Allah murkahi di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tanpa kita sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yara biha ba'san fayahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa." Ada seseorang yang mengucapkan sebuah perkataan yang membuat Allah murka, namun dia memandangnya perkataan itu adalah perkataan yang biasa saja, padahal dengan perkataan itu orang tersebut pun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun lamanya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman dalam surah An-Nur, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim." Engkau mengira itu adalah hal yang ringan, hal yang sepele, hal yang remeh, namun sesungguhnya padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala ia sangatlah hal yang besar. Saudara hadirin rahimakumullah, hendaklah kita jangan terpedaya dengan kesolehan kita. Jangan terpedaya dengan keilmuan yang kita miliki, dan bahkan jangan terpedaya dengan kezuhudan yang kita lakukan. Sungguh semua itu tidak akan berarti jika kita tidak dapat menjaga lisan-lisan kita. Di dalam riwayat Muslim dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW yang berkata kepada beliau SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah terkenal dengan sholatnya, puasanya, dan bahkan dengan sedekahnya. Tapi wahai Rasulullah, dia sangat kejam lisannya, sangat jahat lisannya kepada tetangganya." Maka Rasulullah SAW pun bersabda tanpa ragu dan sangat jelas, beliau bersabda, "Hiya min ahli nar." Sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Oleh karena saudara hadirin, jangan sekali-kali kita terpedaya dengan kesalahan diri kita, keilmuan yang kita miliki, ataupun kezuhudan yang kita lakukan, karena sesungguhnya dengan lisan itu semua dapat menjadi tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu tips dari Rasulullah SAW mengenai tentang menjaga lisan. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau hendaklah dia diam. Ya, minimal kalau kita tidak dapat berkata-kata dengan yang baik, maka hendaklah kita tahan lisan-lisan kita, hendaklah kita diam. Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan menjaga lisan dengan keutamaan yang sangat besar. Beliau pun bersabda, "Man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Siapa yang berani menjamin bagiku apa yang ada di antara dua mulutnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku berani menjamin baginya surga. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita jaga lisan-lisan kita,
dari hal-hal yang tidak Allah senangi, dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Saudara hadirin rahimakumullah, saya sampaikan sengaja tema ini di bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu karena tuntutan sebuah hadis Nabi SAW yang berkata, "Man lam yada' qawla zur wal amalu bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada rasa laparnya dia dan rasa hausnya dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita pada bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjaga lisan-lisan kita, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dapat dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.